Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dan selamat datang di channel Imam Syahrimin. Kali ini kita akan membicarakan dan membahas tentang cara merawat tanaman kelapa sawit yang sudah berumur di atas 5 tahun ke atas. Baiklah, namun sebelumnya kami harapkan kepada para penonton sekalian, para sahabat tani, para netizen sekalian, jangan lupa tonton terus video kami ini dan subscribe lalu share. Dan kami juga mendoakan bagi para sahabat semua, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang belum dapat jodoh, semoga Allah segerakan dapat jodoh. Dan yang belum dapat keturunan, semoga Allah segerakan memberikan keturunan yang soleh dan solehah. Dan yang keadaan pada hari ini terbaring sakit di rumah sakit, kita doakan semoga diangkat oleh Allah penyakitnya dan disembuhkan oleh Allah dan segera beraktivitas seperti biasanya. Baiklah para sahabat tani dimanapun berada, ini adalah mesin babat bermerek Tanika Turbo TNK 338. Mesin babat ini dimanapun, di toko-toko bangunan atau di marketplace pun sangat mudah kita mendapatkan dan harga sangat terjangkau. Agar kita mudah untuk membersihkan lahan sawit atau piringan sawit, agar kita mudah memupuk, menabur pupuk di sekitaran piringan sawit atau pokok sawit, sebaiknya kita gunakanlah alat pembantu seperti mesin babat ini. Nah, apabila sawit kita masih kecil, di bawah 5 tahun, untuk memudahkan kita membersihkan piringan sawit, maka ini penghalang. Alat yang ini kita buka saja agar mudah kita masuk di sela-sela, membersihkan di sela-sela pelepas sawit tersebut. Namun apabila sawit tersebut sudah umur 5 tahun ke atas, tidak salahnya kita pakai ini kembali. Para sahabat tani dimanapun berada, khususnya petani sawit Indonesia, selama ini banyak masih para petani sawit menggunakan pestisida atau racun rumput untuk mengatasi gulma atau rumput di sekitaran piringan sawit atau di lahan sawit tersebut. Saran dari kami, sebaiknya kebiasaan tersebut jangan lagi dilakukan. Kenapa demikian? Karena efek daripada racun rumput atau pestisida akan mengganggu pertumbuhan kelapa sawit itu sendiri, malah akan bisa mengganggu hasil penghasilan buah. Bisa terjadi trek buah atau berhenti masa berbuah, walaupun itu mungkin tidak terjadi lama, 2 bulan atau 3 bulan bisa terjadi. Namun alangkah baiknya kebiasaan yang tanpa kita rasakan selama ini, tanpa kita sadari efek daripada racun rumput tersebut mempengaruhi sebenarnya. Jadi saran kami kali ini, karena kami
tidak pernah menggunakan racun rumput atau pestisida untuk mengatasi gulma atau rumput yang tumbuh di sekitaran piringan sawit. Karena kami percaya betul apabila kita menggunakan racun rumput tersebut, karena akar kelapa sawit apabila sudah besar, contoh kelapa sawit yang sudah sebesar ini, karena kelapa sawit ini uratnya rata-rata adalah biasanya di atas, di sini, sekitar sini. Ini kebiasaan itu antara batang ini dengan yang ini. Apabila kita periksa di tengah akan bisa nampak bahwa akar tersebut bisa bersatu. Jadi secara logika saja, apapun jenis merek racun rumput yang kita gunakan untuk membunuh rumput atau gulma, dia akan langsung menyerap ke tanah. Secara otomatis urat daripada sawit akan juga ikut menyerap. Karena cara bekerja tanaman kelapa sawit ini, ujung uratlah yang akan menyerap sari makanan, termasuk pupuk yang kita gunakan. Maka sebaiknya agar cara kita menggunakan pupuk, maka sebaiknya jangan kurang dari 1 meter. Jarak dari pokok ini minimal 1 meter atau lebih secara melingkar, agar hasil kerja dari pupuk tersebut cepat terbukti. Yang paling bagus dan paling baik kita gunakan adalah pupuk organik. Tentunya kami merekomendasikan tidak lupa pupuk organik eco farming, juga pupuk Sakti Pilosolariolis produksi PT BES. Insya Allah sudah berstandar SNI dan izin Kementerian Pertanian. Dan alhamdulillah pupuk eco farming ini sudah mendunia sampai ke luar negeri, Singapura, Malaysia, Thailand, dan lain sebagainya. Sudah terbukti hasil dari menggunakan pupuk eco farming. Di samping murah dan terjangkau, juga dengan menggunakan pupuk eco farming menjadi agen mitra PT BES, kita akan diberikan bermacam-macam bonus, reward, dan lain sebagainya. Apalagi di saat sekarang harga tandan buah sawit secara nasional termasuk daerah kami, Aceh Singkil, sangat anjlok, sangat turun drastis, berkisar 1.200 dan 1.400 per kilo. Padahal pada bulan lalu atau beberapa minggu yang lalu, harga tandan buah sawit ini di Aceh Singkil sudah mencapai Rp3.000 di tingkat petani. Sekali lagi, kami sarankan kepada para petani sawit, walaupun selama ini kita menganggap mudah dan simpel cara kerja untuk mengatasi rumput atau gulma dengan menggunakan racun rumput atau yang disebut dengan pestisida, saran kami, coba jangan lagi kita pakai racun rumput untuk lahan sawit kita yang sudah berumur 5 tahun ke atas. Namun, menurut hemat saya, apabila kita hanya baru menanam sawit dan belum berbuah, itu tidak akan mempengaruhi. Namun tetap dijaga di sekitaran piringan sawit, jangan kita kenakan racun rumput tersebut. Tapi di antara jarak sawit ke sawit itu tidak masalah,
karena urat sawit yang umur 5 tahun ke bawah itu belum menyebar begitu jauh. Namun apabila sudah berumur 5 tahun ke atas, yakin dan percaya, para sahabat tani sekalian dimanapun berada, coba buktikan, pasti antara urat sawit dengan yang lain akan bertemu. Nah, jadi itulah penyebabnya sebenarnya. Makanya kami menyarankan jangan lagi membiasakan menggunakan pestisida atau racun rumput. Mari kita gunakan alat pembantu atau mesin rumput. Boleh juga dengan menggunakan pisau atau parang. Itu tidak masalah menurut kemampuan kita. Apa yang kami sampaikan ini adalah pengalaman kami dan beberapa orang yang telah kami jumpai di tingkat lapangan, karena kami kadang-kadang turun ke lapangan menawarkan pupuk organik eco farming, juga pupuk sakti Pilosoides. Kami berjumpa para petani dengan jawaban yang kami sampaikan, mereka rata-rata mengakui, pada umumnya mereka betul dan mengakui efek dari pestisida atau racun rumput berpengaruh sangat kepada hasil atau buah kelapa sawit. Semoga harapan kami, apa yang kami sampaikan ini, walaupun ini pengalaman kami, namun coba kita merenungi, pikirkan sejenak. Apa yang kita lakukan selama ini, apakah betul atau tidak? Tentunya para petani sawit Indonesia yang tahu jawabannya. Semoga kali ini apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita dalam merawat sawit kita sendiri agar hasil buah sawit kita bisa lumayan penghasilannya, walaupun mungkin sawit kita hanya 1 hektar atau kurang, namun bisa kita mendapatkan sekali panen 2 ton per panen. Dan kami ingatkan, jangan lupa menggunakan pupuk organik eco farming, juga pupuk Pilosoides produksi PT BES yang sudah diakui dan sudah mendunia sampai ke luar negeri, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Kenapa demikian? Karena pupuk organik eco farming sangat simpel kerjanya, banyak mengurangi tenaga kerja dan juga ekonomis, harga murah dan terjangkau, sangat murah. Apabila kita menjadi agen, mendaftar menjadi agen mitra PT BES, kita hanya modal pertama hanya 2.100.000, kita dikasih atau diberi produk PT BES 12 box itu seharga 3 juta. Dari keuntungan modal awal saja sudah kita beruntung 900.000. Namun selanjutnya apabila kita ingin belanja ulang atau disebut dengan RO, harga lebih murah, hanya kita modal 1.500.000 dan juga diberikan produk PT BES sebanyak 12 box dan begitu seterusnya. Lain halnya juga apabila kita memang lah. Saya ketika membabat itu kan membabat, iya.
derajat, rampak-rampak. Dalam nggak lama, udah lama nggak babat. Ini udah tanggal berapa ya ini? Tanggal 4. Bukan, salah. Aku tahu tanggal. Ayahku cuma tahu tanggal berapa. Ayan guys, ini pokok sawit. Ini juga pokok sawit. Pokok sawit. Sama lagi buah. Berapa hari lagi buah. Pokok sawit. Tinggalan ya kalau ada kandung. Tuh. Bantah. Pokok sawit. Buah. Ini datang guys. Buah. mesin potong rumput pakai ayahku mesin potong rumput.
Di akhir video ini kami mengharapkan saran dan masukan, juga kritik atau pertanyaan. Silahkan para sahabat tani sekalian mengisi di kolom komentar. Apabila itu bentuk pertanyaan, insya Allah semampu kami akan kami coba berikan jawabannya. Demikianlah, lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.